Pada tahun 1962, di New York City, pria ini bernama Tony bekerja di suatu klub, dan malam itu adalah terakhir mereka bekerja. Dikarenakan klub itu akan direnovasi besar-besaran. Alhasil, Tony kehilangan pekerjaannya untuk sementara waktu. Tony dengan istri cantiknya tinggal di suatu rumah. Ketika terbangun di pagi hari, Tony sudah kedatangan tamu, yaitu ayahnya dan saudara-saudaranya yang menemani istrinya karena mereka takut dua orang berkulit hitam akan berbuat macam-macam. Di era tersebut, kelakuan diskriminasi dan rasisme terhadap kulit hitam memang sedang memuncak. Bahkan Tony sendiri jijik terhadap mereka. Tidak lama kemudian, Tony mendapatkan kabar baik. Seorang dokter mencari seseorang untuk dipekerjakan sebagai supir pribadinya. Keesokan harinya, Tony berangkat ke rumah dokter tersebut yang bernama Don Shirley untuk melakukan tes wawancara. Tony kebingungan melihat rumah seorang dokter yang begitu estetik, yang malah tidak mencerminkan seorang dokter. Memang benar, ternyata Don Shirley bukan seorang dokter, melainkan seorang pianis. Hari pertama bekerja, ia diberikan sebuah mobil yang akan mengantarkan Shirley tur keliling kota. Tony juga diberikan buku panduan, yaitu Green Book, yang berisi daftar hotel, restoran, dan tempat-tempat umum yang aman untuk orang kulit hitam seperti Shirley. Tony pun menjemput Shirley dan rekan bandnya bertujuan ke Pittsburgh. Di perjalanan, Shirley meminta Tony memastikan merek pianonya harus sesuai kontrak. Tony pun mengiyakannya, dan ia juga mengutarakan keinginannya untuk pulang tepat waktu agar bisa merayakan Natal. Namun, Shirley tidak menjanjikan apa-apa. Ketika pertunjukannya dimulai, Tony yang menganggap Shirley seniman biasa malah takjub menyaksikan skill Shirley dalam memainkan pianonya. Setelah sampai di hotel, Tony menulis surat untuk istrinya, menceritakan tentang makanan dan juga kehebatan Don Shirley. Kemudian, keesokan harinya, tiba di pertunjukan kedua, Tony memeriksa piano yang akan digunakan Shirley. Rupanya piano itu tidak sesuai di perjanjian kontrak. Lalu, Tony pun memukulnya karena orang itu sombong sekali. Akhirnya, Shirley melakukan pertunjukannya sesuai perangkat di kontrak. Setelah selesai, mereka akhirnya sampai di tempat penginapan yang tampak kumuh. Masalah malah menimpa Shirley. Shirley yang dianggap negro dipukuli di dalam bar oleh preman berkulit putih. Dengan sigap, Tony memasukkan tangannya ke saku seolah-olah akan menembak preman itu. Shirley pun selamat meski wajahnya lebam. Tony meminta Shirley untuk tidak pergi sendiri tanpa didampingi dirinya. Keesokan harinya, saat sedang bersantai,
Tony sedang menulis surat untuk istrinya. Kali ini, Shirley mencoba untuk membaca surat Tony yang umumnya berisi bahasa kotor. Shirley mencoba mengajari Tony menulis kalimat-kalimat romantis yang membuat istrinya senyum-senyum sendiri membacanya. Nothing matters to me but you. And every day I'm alive, I'm aware of this. I loved you the day I met you. I love you. Ketika sampai di tempat selanjutnya, Tony bertemu kedua temannya menggunakan bahasa Itali. Kedua temannya itu menawarkan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi dibanding Tony bekerja dengan pria kulit hitam. Karena Shirley sudah menunggu, ia pun pergi. Mereka memutuskan untuk menemuinya di malam hari. Ketika malam tiba, Tony yang hendak bertemu temannya dihadang oleh Shirley, karena rupanya Shirley mengerti pembicaraan Tony dan temannya. Karena Shirley tidak mau kehilangan Tony, ia menjadikan Tony sebagai manajer perjalanannya dengan yang gaji yang lebih tinggi. Sayangnya, Tony menolak dan tetap meneruskan sesuai kontrak sebagai supir pribadinya. Waktu demi waktu berlalu, Don Shirley mulai membuka diri mengenai kehidupannya terhadap Tony. I don't know. Personally, I think if he stuck to the classic stuff, it would have been a big mistake. A mistake. Performing the music I trained my entire life to play. Trained? What are you? Tour keliling kota pun selesai. Tony mengantarkan Shirley pulang kembali ke New York. Karena perjalanan masih sangat jauh, Tony memutuskan untuk beristirahat dan mencari hotel terdekat. Shirley malah menyarankan untuk melanjutkan perjalanan agar Tony masih sempat merayakan Natal bersama keluarganya. I think my brain's gonna explode. Hey, we gave it a shot. Di rumah Tony, istri dan keluarganya sedang mempersiapkan pesta Natal. Tanpa terasa, Tony dan Shirley tiba di New York. Rupanya, Shirley kini bersedia menjadi supir untuk mengantarkan Tony ke rumahnya. Setibanya di sana, Shirley membangunkan Tony dan mengajak Shirley untuk bergabung ke pesta Natalnya. Namun, Shirley menolak dan memutuskan pulang ke rumahnya. Tony sendiri akhirnya memberikan surprise kepada keluarganya, yang tidak menyangka Tony memenuhi janjinya datang ke pestanya. Merry Christmas! Hello, what is It's nice to see you. Everybody, Charlie from the pawn shop. Didn't bring nothing. Christmas, can you believe it? Seketika ada yang mengetuk pintu. Tiba-tiba Shirley pun datang ke rumah Tony untuk ikut merayakan pesta Natal bersama keluarganya. Di mana di sana ia disambut dengan hangat dengan keluarganya. Persahabatan Tony dan Shirley pun berlanjut tanpa harus melihat perbedaan kulit warna. Dan kini film Green Book 2020 kini pun selesai.